Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustriani SEMAK. Saya merupakan salah satu dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan PDD UKT-PT bidang pengajaran yang merupakan syarat untuk sertifikasi dosen di tahun 2023. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah Auditing 1 yang merupakan mata kuliah spesialisasi saya di program studi S1 akuntansi. Di dalam pembelajaran, saya menggunakan teknik pengajaran dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan penjelasan materi yang saya berikan kepada mahasiswa sehingga dapat dipahami mahasiswa dengan baik. Kemudian interaction merupakan bagaimana interaksi kepada mahasiswa dari penjelasan materi yang saya sampaikan, kemudian berupa pertanyaan dan diskusi. Selanjutnya adalah assessment. Assessment adalah penilaian yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengukur seberapa paham materi yang diajarkan dan untuk mengukur kemampuan mahasiswa. Gitu ya. Berikut akan saya jelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Auditing 1 yang berbobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 akuntansi. Deskripsi mata kuliah auditing ini meliputi yaitu terkait tentang bagaimana konsep dan dasar auditing guna pemahaman terkait pengambilan keputusan dan pengambilan bukti audit. Kemudian adalah terkait tentang standar audit, yaitu terkait standar umum, standar lapangan, dan standar pelaporan. Kemudian terkait tentang perencanaan dan prosedur audit dan jenis-jenis laporan auditor. Kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah Auditing 1 ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar teknik, metode, dan prosedur audit. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang kenapa dilaksanakan audit, ya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan secara terperinci bagaimana prosedur audit dilakukan, dan yang keempat adalah mahasiswa harus memahami laporan auditing yang merupakan produk akhir dari sebuah audit itu. Berikut akan saya jelaskan materi yang akan saya sampaikan selama 1 semester. Yang pertama, di awal pertemuan saya awali dengan perkenalan diri, ya, guna menjalin hubungan keakraban dengan mahasiswa dan membentuk sebuah grup WA dengan mempermudah komunikasi. Kemudian selain itu saya juga menjelaskan kontrak perkuliahan dan membagikan RPS atau rencana pembelajaran semester supaya mahasiswa setiap minggunya sudah siap untuk materi yang akan dibahas, berikut buku referensi yang akan digunakan. Ya. Kemudian selanjutnya di awal pertemuan saya juga membentuk kelompok, yaitu untuk nantinya untuk presentasi di setiap pertemuan. Kemudian memberikan kode akun untuk masuk di e-learning guna pengumpulan tugas. Dan di pertemuan pertama ini saya juga akan membahas terkait gambaran audit secara umum. Kemudian apa sih pengertian audit itu, perbedaan akuntansi dengan auditing ini, dengan diskusi dan tanya jawab sebelum masuk ke materi perkuliahan. Kemudian di pertemuan kedua saya masuk ke materi pertama, yaitu tentang permintaan akan jasa audit dan jasa assurance lainnya, di mana di materi ini subcapaian yang akan dilakukan adalah mahasiswa mampu memahami bagaimana perbedaan antara auditing dan akuntansi, kemudian mampu menjelaskan pentingnya auditing dalam mengurangi risiko informasi, kemudian adalah dapat membedakan jenis-jenis auditor dan mengerti bagaimana persyaratan untuk menjadi seorang auditor. Kemudian di pertemuan ketiga saya terkait materi profesi kantor akuntan publik atau CPA, yaitu subcapaian ini, pada materi ini mahasiswa mampu menguraikan struktur dan jenis kantor akuntan publik,
Kemudian mahasiswa juga harus mengetahui standar profesional akuntan publik dan standar auditing yang berlaku umum, baik di standar internasional maupun yang ada di nasional, yang akan digunakan auditor sebagai pedoman audit. Kemudian di pertemuan keempat adalah terkait tentang laporan auditor. Nah, di materi ini mahasiswa dituntut untuk memahami bagaimana cara pembuatan laporan audit. Nah, ruang lingkup laporan audit ini sampai dengan macam-macam opini yang akan diberikan. Di pertemuan kelima adalah terkait tentang etika profesional. Nah, di materi ini subcapaian mahasiswa, subcapaian yang akan ditempuh adalah mahasiswa harus mampu menjelaskan pengertian etika, mampu menjelaskan dilema etika dengan menggunakan prinsip-prinsip dan perilaku, dan kemudian adalah pentingnya berperilaku etis bagi profesi akuntansi atau sebagai seorang profesional sebagai auditor. Kemudian di pertemuan keenam adalah terkait materi dengan tanggung jawab audit. Nah, pada materi ini capaian yang harus diterima capaian pembelajaran, mahasiswa harus mampu membedakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Kemudian mahasiswa juga harus mampu memahami terkait siklus laporan keuangan sehingga dapat mengetahui bagaimana sebenarnya tanggung jawab manajemen dan auditor itu sendiri. Kemudian di pertemuan ketujuh adalah terkait dengan tujuan audit. Nah, materi ini mahasiswa diharapkan mampu untuk menentukan asersi dari manajemen, kemudian memahami apa sih sebenarnya tujuan audit, kemudian yang berkaitan dengan transaksi, berkaitan dengan saldo, dan mahasiswa memahami tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Kemudian di pertemuan ke-8 ini adalah pelaksanaan UTS gitu ya. Kemudian yang pertemuan ke-9 itu terkait tentang materi bukti audit, yang subcapaian pada materi ini mahasiswa mampu memahami sifat bukti audit, misalnya terkait persuasivitas bukti, kemudian memahami jenis-jenis bukti audit yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Kemudian yang pertemuan ke-10 ini kita membahas terkait materi perencanaan audit dan prosedur audit, yaitu pada materi ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan perencanaan audit awal, kemudian memahami bisnis dan industri klien, kemudian bagaimana menilai resiko klien gitu ya, bisnis klien, kemudian melakukan prosedur analitis dan memahami jenis-jenis prosedur analitis yang dilakukan oleh auditor. Kemudian di pertemuan ke-11 di sini kita membahas terkait materi pengendalian internal. Nah, pada materi ini mahasiswa diharapkan mampu memahami tujuan pengendalian internal, mahasiswa harus mampu memahami komponen-komponen pengendalian internal, kemudian mahasiswa mampu memahami lingkungan pengendalian internal pada entitas kecil, serta memahami sistem informasi di kegiatan pengendalian internal. Kemudian yang di pertemuan ke-12 adalah materi terkait asersi dalam laporan keuangan. Pada materi ini mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan mengenai asersi, memahami asersi dalam auditing ya, baik itu asersi manajemen berupa keberadaan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, cut off dan lain sebagainya. Kemudian juga di pertemuan ini mahasiswa mampu memahami penilaian resiko pada tingkat laporan keuangan dan jenis-jenis resiko yang salah saji yang ada. Kemudian di pertemuan ke-13 adalah kita membahas tentang materi materialitas. Di materi ini mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami materialitas untuk laporan keuangan dan dapat menentukan seberapa besar salah saji yang dianggap materialitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian di pertemuan ke-14 yaitu terkait materi prosedur penilaian risiko. Nah, pada subcapaian materi ini mahasiswa diharapkan mampu memahami risiko audit ya, kemudian menilai risiko audit yang dapat diterima, kemudian harus memahami prosedur penilaian risiko dan memahami prosedur analitis. Nah, di pertemuan ke-15 ini terkait tentang audit kecurangan.
yaitu pada materi ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis kecurangan. Subcapian yang didapatkan pada materi ini adalah mengetahui kondisi-kondisi yang menyebabkan kecurangan, mampu menilai resiko kecurangan, memahami terhadap indikasi kecurangan, serta memahami teori terkait kecurangan atau fraud. Kemudian di pertemuan ke-16 ini adalah akhir perkuliahan dengan penilaian, yaitu ujian akhir semester. Begitulah gambaran materi yang saya sampaikan selama 1 semester pada mata kuliah auditing 1. Untuk buku rujukan saya menggunakan buku ajar yang sudah saya buat dan saat ini lagi proses pendaftaran ISBN dengan judul auditing 1, yaitu dasar dan konsep pemeriksaan. Selain itu saya juga mengkombinasikan dari buku auditing dan jasa asuransi dari Alvin dan Arens, kemudian buku audit kontemporer dari pengarang Theodorus Theonekota. Selanjutnya untuk proses penilaian, saya menerapkan tugas kelompok dan individu guna merangsang mahasiswa untuk aktif belajar secara individual maupun kelompok. Nah, untuk tugas kelompok saya berikan sebelum materi saya jelaskan. Nah, biasanya anggota kelompok yang bertugas melakukan presentasi materi terlebih dahulu dengan harapan mahasiswa dapat membaca dan memahami secara mandiri, karena dengan diberi tugas mereka pasti membaca. Nah, tujuan lain dalam penugasan presentasi ini adalah agar mahasiswa berani berbicara di depan umum, kemudian belajar bekerja sama dengan kelompoknya, mengasah kemampuan tanya jawab di depan umum, sehingga dapat meningkatkan mahasiswa lebih percaya diri. Dengan demikian, suasana kelas menjadi lebih efektif dan aktif. Sedangkan tugas individu, setiap mahasiswa harus mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline yang diberikan. Biasanya tugas individu berupa analisa sebuah kasus dan diupload ke e-learning sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian di dalam kontrak perkuliahan juga saya menjelaskan terkait presentasi penilaian. Di sini saya memberikan bobot penilaian terkait tentang tugas, berarti terkait tugas kelompok, presentasi mahasiswa, dan tugas individu. Ya, kemudian keaktifan kelas dan diskusi sebanyak 35%. Kemudian yang kedua, untuk ujian tengah semester saya memberikan bobot nilai 25%. Untuk ujian akhir semester saya memberikan bobot 30%, dan untuk presensi saya berikan bobot 10%, sehingga total untuk penilaian adalah 100%. Di dalam diskusi dan keaktifan kelas mendapatkan persentase penilaian yang paling tinggi dibanding yang lainnya, dikarenakan ide-ide gagasan yang muncul di dalam diskusi di dalam kelas merupakan tanda bahwa mahasiswa telah memahami materi yang saya sampaikan, selain didukung nilai ujian UTS dan UAS. Strategi-strategi yang saya gunakan di atas saya lakukan guna tercapainya metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu metode DIE yang saya gunakan di sini sebagai metode pembelajaran. Berikut saya akan menampilkan contoh proses belajar mengajar saya di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa ketemu lagi ya di mata kuliah auditing 1 ya. Tema kita hari ini adalah terkait materi laporan auditing ya. Sebelum kita mulai, kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya teman-teman, hari ini kita akan belajar namanya laporan auditing. Nah, di laporan auditing itu kita belajar terkait tentang laporan audit entitas non-publik. Kita akan mengenal yang namanya struktur ya laporan audit yang biasa diterbitkan oleh auditor. Kemudian kita juga mengenal namanya jenis-jenis opini auditor ya. Yang ketiga, kita juga akan belajar terkait tentang tingkat materialitas. Nah, teman-teman,
kita kemarin sudah beberapa bab sudah kita pelajari ya di minggu lalu. Sekarang Ibu mau tanya, kalau sekarang kita belajar namanya laporan auditing, di minggu lalu kita belajar namanya laporan manajemen. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan dari laporan auditing dan laporan manajemen? Silahkan. Oh, izin menjawab. Oke, silahkan bisa berdiri Mbak. Sebutkan nama dan NIM. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Tanjung, NIM 029. Jawabannya adalah laporan manajemen itu laporan yang dibuat oleh manajemen yang menghasilkan laporan keuangan, dan laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama, laporan laba rugi, arus kas, neraca, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Dan kelima laporan itu yang akan diserahkan kepada audit untuk dilakukan laporan audit. Nah, oke, bagus sekali Mbak. Jadi apa bedanya namanya laporan auditor dengan laporan manajemen? Jadi kedua hal ini sangat berhubungan. Jadi sebelum auditor itu memeriksa, maka si manajemen ini harus menyiapkan yang namanya laporan keuangan. Kalau si auditor itu memeriksa namanya audit laporan keuangan. Nanti kita akan belajar lebih dalam apa itu laporan audit yang dibuat oleh auditor. Nah, sebelum kita masuk materi, saya jelaskan nanti ada kelompok 2 yang mau mempresentasikan terkait tentang materi ini. Untuk kelompok 2 saya persilahkan, silakan bisa menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Agustiani SCMAK selaku dosen pengampu mata kuliah auditing 1 yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Nah, mungkin langsung saja ke penyampaian materi. Yang pertama mengenai macam-macam audit. Jadi macam-macam audit itu ada 3 macam. Yang pertama ada audit operasional, audit ketaatan, dan juga audit laporan keuangan. Baik teman-teman, selanjutnya kita ke materi struktur laporan audit. Struktur laporan audit ini terdapat 9 bagian. Yang pertama ada judul laporan audit, yang kedua ada alamat laporan audit, yang ketiga ada paragraf pendahuluan, ada tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, terus ada paragraf ruang lingkup, ada pendapat auditor, dan nama kantor akuntan. Di sini ada jenis-jenis opini. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, tujuan seorang auditor itu adalah memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut. Dengan memberikan opini itu dapat meningkatkan kredibilitas dan juga transparansi laporan keuangan perusahaan. Materi selanjutnya adalah materialitas. Materialitas merupakan penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam menentukan keputusan auditor terhadap informasi dalam laporan keuangan yang ada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Belinda Lestari dengan NIM akhir 034. Izin bertanya, bagaimana audit mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas? Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Belinda. Jadi, auditor itu memiliki keraguan terhadap laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen. Terima kasih Mbak Belinda yang sudah mengajukan pertanyaan. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi tadi benar apa yang dikatakan sama kelompok 2, bahwa opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas itu akan diberikan oleh auditor ketika seorang auditor mempunyai keraguan atas kelangsungan usaha yang ada di manajemen atau di perusahaan itu sendiri, sehingga dia memberikan penjelas atau informasi kepada pemakai bahwa laporan keuangan ini memang tadi ya bebas dari salah saji, kemudian dengan bukti yang lengkap, tetapi dia perlu menginformasikan kepada pemakainya terkait hal-hal yang ingin diinformasikan oleh auditor. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Teman-teman, hari ini kita akan membahas ya terkait laporan auditing. Tadi sudah dijelaskan sama kelompok 2 secara rinci ya terkait struktur laporan audit, kemudian adalah jenis-jenis opini dan tingkat materialitas yang akan dilihat oleh auditor. Kalian bisa melihat buku halaman 55 ya. Itu ada contoh
laporan auditor ya yang diberikan oleh si klien itu bentuknya seperti itu. Silakan. Udah semuanya? Sudah. Oke, kita lihat ya bahwa yang pertama tadi sudah dijelaskan ya sama kamu berdua bahwa laporan auditor itu memuat 8 hal ya. Yang pertama adalah terkait judul laporan. Nah, judul laporan dia mengatakan bahwa judul laporan itu harus ada kata-kata independen. Jadi nanti judul laporannya adalah laporan auditor independen. Nah, laporan auditor independen di sini dimaksudkan untuk apa? Bahwa laporan audit ini bebas dari bias dan tidak memihak. Untuk meyakinkan para pemakai laporan keuangan, maka laporan auditor ini dikasih nama laporan auditor independen, tidak memihak. Ya. Yang kedua adalah alamat laporan audit. Jadi alamat laporan audit ini dimaksudkan untuk siapa sih laporan audit ini? Ya, laporan audit ini ditujukan kepada misalkan perusahaan A, ditujukan kepada siapa itu harus tertulis di laporan audit. Kemudian yang ketiga ada paragraf pendahuluan. Kami telah mengaudit neraca ya pada tanggal 31 Desember 2018 ya, serta laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan catatan laporan keuangan. Dia menjelaskan auditor ini mengaudit apa? Pada tahun berapa? Kalau tadi ada bentuk-bentuk laporan audit ya, ada laporan audit keuangan, kepatuhan, ketaatan ya, tadi ya operasional ya. Kalau pada contoh ini dia adalah mengaudit terkait tentang audit laporan keuangan. Nah, jadi dia menjelaskan laporan keuangan apa yang diauditnya. Ya. Kemudian dia juga di laporan auditor menyebutkan tanggung jawab manajemen terkait laporan keuangan. Jadi sebenarnya tanggung jawab manajemen itu adalah ya penyajian laporan keuangan yang disajikan itu yang diberikan kepada si auditor. Jadi tanggung jawab manajemen ini meliputi penyajian seluruh laporan keuangan. Jadi orang-orang beranggapan bahwa laporan keuangan yang sudah diberi nanti ketika ada salah saji itu adalah tanggung jawab auditor. Bukan. Auditor di sini mengatakan di mana? Di sini juga dijelaskan di laporan audit bahwa auditor hanya memberikan pendapat terkait penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Ya, perlu digarisbawahi. Dia harus bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangannya. Kalau dia manajemen, auditor hanya memberikan pendapat atau rekomendasi ya dari laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Oke, baik teman-teman. Tadi kita sudah melihat ya opini audit ya. Tadi kita sudah tahu satu opini yang diberikan ya, yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Kita akan baca terkait macam-macam opini yang lain. Ada berapa opininya? 5. 1. Wajar tanpa pengecualian standar. Oke, wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf yang jelas. Oke, jadi yang kedua adalah wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Yang ketiga, Wajar dengan pengecualian. wajar dengan pengecualian. Yang keempat, Tidak wajar. tidak wajar. Dan yang kelima adalah tidak Memberikan pendapat. Oke, bagus sekali ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Apa itu macam-macam opini yang tadi? Yang pertama, ada namanya wajar tanpa pengecualian. Posisinya seperti apa? Kondisinya seperti apa ya? Seorang auditor akan menerapkan memberikan ya opini wajar tanpa pengecualian. Ya, yang pertama, gimana? Dia itu harus memenuhi semua laporan keuangan. Jadi jika auditor itu memeriksa laporan keuangan, jadi semua bentuk laporan keuangan harus disiapkan oleh manajemen, tidak ada yang tertinggal. Ya. Kemudian yang kedua, kondisinya seperti apa? Kondisinya adalah manajemen harus memberikan bukti audit yang lengkap, ya, yang tepat sesuai dengan bukti-bukti yang diperlukan oleh auditor. Kemudian yang ketiga adalah
laporan keuangan itu yang disajikan oleh manajemen ini sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Ya, tadi sudah dijelaskan sama kelompok 2 ya bahwa harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Kemudian yang keempat adalah dia tidak mempunyai keraguan ya terkait tentang kondisi keuangan yang ada di perusahaan, sehingga dia tidak butuh paragraf penjelas. Lagi tadi sudah ditanyakan sama Mbak Belinda ya, gimana tuh Bu seorang auditor itu kondisi yang seperti apa, memberikan paragraf penjelas tapi kok dia mendapatkan wajar tanpa pengecualian gitu ya. Iya, jadi si auditor itu ragu ya, dia mempunyai keraguan. Mungkin ya, pertama dia itu tidak dapat membayar hutang ya ketika dilihat rasio likuiditasnya jelek ya, leverage-nya ya, rasio leverage-nya tinggi dan macam-macam ya. Itu akan diinfokan kepada si pemanggil laporan keuangan bahwa atas keberlangsungan perusahaan ini gitu ya, biasanya seperti itu. Itu contoh kecilnya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Wajar dengan pengecualian. Nah, dia juga sudah memberikan laporan keuangan semuanya. Dia juga memberikan bukti yang cukup ya. Dia tidak ada keraguan, tetapi si manajemen ini membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi, sehingga dia mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Pengecualiannya apa? Tidak sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum, gitu ya. Kemudian yang keempat dan kelima ini ada tidak wajar atau disclaimer. Biasanya dia tidak memenuhi 4 syarat ini. Dia ada salah saji yang sangat material ya, kemudian dia tidak sesuai dengan standar akuntansi yang terima umum, sehingga laporan keuangan yang dibuat ini akan mempengaruhi keputusan si manajemen ya, sehingga dia mendapatkan opini tidak wajar, atau si auditor ini tidak diberikan bukti ya, ruang lingkup buktinya dibatasi, sehingga dia tidak akan bisa memberikan pendapat terkait tentang laporan keuangan. Gimana bisa memberikan pendapat? Mendapatkan bukti aja susah. Itu ya. Jadi selanjutnya kita akan belajar terkait tingkat materialitas. Ada 3 tingkatan di sini. Yang pertama ada dia dikatakan tidak material. Salah satunya tidak material. Yang kedua adalah material. Yang ketiga sama material. Kondisi-kondisi ini juga akan mempengaruhi opini audit yang diberikan oleh auditor. Teman-teman, selanjutnya silakan bisa dilihat ya bahwa ada tugas ya. Silakan carilah laporan auditor perusahaan go public ya. Coba kalian cari, nanti di annual report tuh banyak ya laporan auditor. Setiap mahasiswa mencari laporan audit yang berbeda. Kemudian dan analisislah laporan tersebut, laporan audit tersebut dari segi apa? Struktur laporannya ya, opini yang diberikan, dan salah saji jika ada. Misalnya ada salah saji ketika dia mendapatkan opini tidak wajar atau disclaimer. Kenapa? Ya. Kumpulkan dalam satu file PDF dengan judul file, nama, NIM, dan kelas, dikumpulkan di e-learning di akun masing-masing sesuai deadline waktu yang diberikan. Oke, gitu ya. Terima kasih. Itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, akhirul halang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video PDD UKT-PT bidang pengajaran di mata kuliah Auditing 1. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan gambaran di proses belajar mengajar. Saya Agustiani SEMAK, dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Vedasim, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.